Harga emas anjlok sampai level 2020, padahal sebelumnya sudah sempat rally sampai 2143. Apa yang terjadi dan bagaimana nasib selanjutnya? Ini akan kita coba lihat dari level-level berikut ini yang mungkin menandakan reversal atau bahkan mungkin hanya bersifat sementara. Oke, kita lihat terlebih dulu dari US dollar dan juga Treasury yield. Nah, kalau Anda berpikir bahwa US Treasury yield rebound sangat tinggi, ternyata dugaan kita salah, teman-teman. Posisinya adalah dia memang terjadi kenaikan, tapi Anda perhatikan candlestick-nya cenderung relatif lebih singkat, relatif lebih tipis, relatif lebih kecil. Jadi ini akan menjadikan potensi dari apa yang terjadi kemarin sebetulnya hanya bersifat sementara. Anda bayangkan black candle atau red candle di sini, bearish candle-nya, Anda tinggal hitung atau tinggal fokus dengan level tertinggi dan juga level terendahnya. Dan disitulah letaknya kemarin dia hanya bergerak di tengah-tengah. Sama sekali tidak break high, sama sekali tidak break low. Yang artinya pula bahwasanya untuk hari ini kita akan mencoba mengamati lebih cermat lagi apakah dia akan tembus di bawah level support ataupun level low dari dua candle sebelumnya, yaitu long black, atau bahkan tembus di level resistennya. Jadi ini yang akan menjadi penentunya antara dia akan melanjutkan penurunan atau dia akan rebound. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk sementara waktu kita anggap bahwa kemarin technical rebound dan relatif lebih terbatas. Dan malam ini akan ada data yang sangat mendukung atau bahkan sangat menunjang untuk potensi pembalikannya. Itu pun dengan catatan kalau datanya relatif lebih bagus. Nah, terkait dengan grafik keempatnya, kelihatannya potensi pergerakan juga relatif sideways. Dan bahkan saat ini dia sedang mengalami penurunan, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja. Apakah dia akan terpantul di area support ini atau dia justru turun lebih dalam. Nah, tentunya kaitannya dengan kenaikan pun nantinya akan kita lihat dan perhatikan zona 4,35% tersebut. Apakah dia mampu untuk lanjutkan kenaikan lebih tinggi atau justru dia rejection kembali. Jadi masih tetap memiliki peluang untuk potensi pergerakan baik itu naik ataupun turun. Sementara USD atau DXY di sini indeks dolarnya kecenderungannya juga akan relatif terlihat sama, teman-teman. Dan kali ini kita sedang melihat dari potensi pergerakan H4-nya, yaitu apa yang kemarin kita kupas, yaitu terkait dengan ABC atau ABC. Ya, saya hitung ulang di sini. Kalau misalkan Anda ingat, ini adalah wave satunya, 2, kemudian ini 3, kemudian ini adalah 4, dan ini adalah 5. Dan kemarin kita sudah sempat sebutkan, ini A, ini B, dan ini adalah C. C ini kebetulan dia hanya sedikit. Apakah dia akan lanjutkan kenaikan, katakan seperti itu, atau justru dia akan kembali turun. Nah, ini yang kemungkinan masih tetap harus menunggu sampai nanti malam. Terkait dengan hal tersebut, berarti data ekonomi masih sangat penting, dan mungkin saja kita akan dapatkan jawaban apakah dia akan keluar dari jalur trendline biru tersebut atau justru berbalik turun. Dan itu berarti kelanjutan dari penurunan itu yang akan sangat menguntungkan emas ataupun pasar saham. Di sisi lain, grafik daily menunjukkan kondisi candle memang sangat bullish. Kemarin dia terjadi rebound dan mengcover area shooting star yang di hari Jumat terjadi. Tapi apakah dia bisa lanjut lebih tinggi? Ini yang masih tetap harus tunggu jawabannya. Nah, kemudian saya teringat di bagian sisi sini, teman-teman. Ini berarti kalaupun misalkan kita anggap saja kalaupun dia terjadi terpantul ataupun ya rejection dari zona support, tapi kita juga masih memiliki kesempatan di area tersebut. Artinya, selama kenaikannya tersebut masih tergolong normal, maka kita bisa berharap dia akan mengalami penurunan. Tapi seperti yang kemarin sempat kita bahas di live streaming, bahwasanya 1-3 hari ke depan, berarti kemarin, hari ini, dan besok, kemungkinan kita masih akan melihat rebound untuk US dollar, lalu kemudian sampai at least kita dapatkan kepastian bahwa data-data ekonomi Amerika kecenderungannya lebih rendah atau tidak. Kalau misalkan nanti malam lebih rendah, otomatis kita tidak perlu lagi menunggu sampai level 104. Melainkan dia langsung bisa saja berbalik turun, dan itu berarti kelanjutan dari apa yang kita harapkan sejak minggu lalu terkait dengan kemungkinan potensinya data-data Amerika yang lemah itu akan direspon positif oleh market, terutama untuk komoditi emas. Nah, kemudian kita berbalik kepada pound sterling, kondisinya masih tetap sama dengan yang kemarin, bahkan jauh lebih bagus, karena posisinya adalah rejection persis dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Dan ini kaitannya dengan double top, tapi kemudian neckline di area ini masih belum dituntaskan tembus. Tapi positifnya adalah dia berhasil tembus dari level resisten ataupun trendline support ya di area ini, dan sekarang sedang mengalami pull up ataupun retest. Tapi kita tidak harapkan kelanjutannya, sehingga nantinya kita lebih berharap ini sudah tanda-tanda akan rejection dan lanjutkan penurunan. Dan itu berarti target dari double topnya harusnya akan segera tercapai.
Dan itu berarti kita anggap 1.2460-an atau bahkan 1.2500. Minimum targetnya akan mencapai lebih dulu ke teritori 1.2580-an. Itu pun dengan catatan decline di 1.2600 harus ditembus. Daily-nya sangat potensial karena dia persis dengan yang kita gambarkan kemarin. Ini dua candle terakhir adalah last engulfing top karena dia engulfing yang muncul di zona resisten. Atau dengan kata lain, kalau kita mengacu kepada pola 3 candle sebelumnya, berarti memang masih belum berhasil ditembus. Sehingga kita tetap memiliki kesempatan untuk melihat pound sterling kembali turun. Terlepas dari apapun yang terjadi, nanti sore data ekonomi akan menjadi pertimbangan. Kalau misalkan datanya relatif lebih bagus, mungkin saja dia akan memberikan perlawanan dan itu berarti kembali di atas level 1.26500-an. Oleh karena itu, posisinya harus dipastikan terlebih dulu. Tapi di malam hari, data Amerika yang akan sangat kuat bisa saja menekan pound sterling. Tapi kalau data yang lebih lemah, otomatis kita akan lihat kembali 1.2700 untuk pound sterling. Crude oil kondisinya masih tetap bearish dengan asumsi bahwa kita masih tetap berada di jalur yang benar terkait penantian untuk wave kelima. Anda ingat di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 adalah kondisi di mana kita mengharapkan adanya kemunculan di bawah level $70 dan itu akan terjadi kalau misalkan dia berhasil tembus level 72.15. So far dia 72.95. Kita tinggal tunggu saja apakah lanjut penurunannya atau tidak. Dan big demand atau expected good demand, good support akan berada di kisaran 66 ataupun 68. Nah, sementara di grafik keempatnya, Anda cukup mencari level pull up ataupun pullback maksimum 175 atau yang terdekat adalah 74. Jadi sebetulnya dengan teritori yang sekarang, masih ada kemungkinan untuk swing high terlebih dulu karena range-nya masih cukup sempit sehingga saya lebih berpatokan sebaiknya menunggu sampai teritori yang terdekat di sini. Dan itu berarti kurang lebih teritori 7350 sampai kisaran 74.20-an. Kalau itu yang terjadi, maka berikutnya barulah Anda putuskan untuk melakukan sell. Kenapa kita tidak langsung sell sekarang? Karena ingat di sini ada level support historical yang kemungkinan bisa menjadi faktor penjegal ataupun penahan penurunan. Jadi asumsi saya, kalaupun ini terjadi rebound, maka itu sangat wajar, tapi kita harapkan kenaikan sesaat sehingga nantinya kita bisa lakukan sell di teritori tersebut. Nah, tapi dengan catatan pula, Anda boleh follow sell kalau memang dia confirm tembus level 7200. Kalau itu yang terjadi, maka target yang paling cepat bisa kita dapatkan adalah $70. Atau, kalaupun misalkan Anda berpikiran ini akan rebound, maka kemungkinan hanya bisa terjadi atau switch strategi menjadi baik kalau dia tembus di atas 75.80-an. Selama dia tidak tembus, maka inilah teritori kita untuk tetap melakukan sell. Dan gold, sayangnya kemarin memang sempat memberikan ekspektasi yang sangat tinggi, tapi kita kemarin sudah lihat Fibonacci expansion-nya itu adalah sedikit di atas areal ini. Jadi target kita adalah 2130, sementara kemarin kita dikasih dengan 2143 dan itu adalah sangat-sangat besar bonusnya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, saya menggunakan teritori yang sama dan itu berarti 2052 sebagai resisten paling kuat yang kita tidak harapkan untuk tembus untuk saat ini dan level support 2020 untuk saat ini. Jadi, kalau lihat seperti ini teman-teman, karena dia sudah mengalami penurunan seperti itu, berarti kalaupun dia terjadi kenaikan, Anda bisa lihat di sini black candle atau long black candle yang terjadi sebelum penurunan itu adalah berada di teritori yang saat ini terjadi. Artinya, opsi untuk lakukan sell Anda bisa lakukan sekarang di 2035 sampai 2040 atau menunggu sampai teritori 2050 atau mendekati 2050. Dengan catatan bahwa itu adalah teritori yang kita anggap sebagai level resisten. Ada dua resisten di situ. Resisten pertama adalah di teritori yang sekarang sedang terjadi 2035 sampai 2040 atau resisten kedua adalah di 2048 2005. Dua. Karena kita tahu sebelumnya level-level tersebut adalah level resisten atau level support lebih tepatnya yang cukup tangguh. Jadi kemungkinan opsi untuk lakukan sellnya di teritori tersebut. Satu sisi, kalau misalkan terkait dengan penurunan, maka hati-hati dengan teritori 2008 ataupun 2009. Anda ingat, beberapa waktu silam, areal ini adalah areal yang sangat sulit untuk ditembus sampai suatu ketika dia berhasil tembus dan melanjutkan kenaikan. Dan itulah yang harus kita juga cermati, bahwa kemungkinan potensi level support 2008 adalah level yang paling ideal untuk melakukan buy seharusnya. Tapi semua ini akan ditentukan oleh data
ISM Service PMI yang akan dirilis nanti malam. Kalau ternyata datanya relatif lebih bagus, Anda bisa pertahankan opsi sell Anda dan kira-kira mungkin 2008 lah sebagai target atau bahkan kurang lebih kita akan lihat 1990-an. Tapi kalau misalkan katakanlah datanya relatif lebih lemah, maka hati-hati. Yang saya pikir adalah inilah peluang untuk kembalinya kenaikan tersebut. Walaupun kita tidak berharap untuk tembus 2052 untuk saat ini. Nah, kaitannya dengan grafik daily, potensi dari selanjutnya untuk kita harapkan adalah wave ketiga yang masih on process. Kalau misalnya kita ukur, ini masih tetap sama dengan panjang wave 1 atau yang kita curigai sebagai wave 1. Sehingga yang diperlukan adalah kurang lebih dominasi dari pola tersebut. Dan kita berharap level 2012 adalah level terakhir dari pola penurunan. Kalaupun misalkan kita anggap ini akan menjadi teritori yang cukup bagus, kita asumsikan bahwa ini minor trend untuk wave 1, 2, kemudian 3. Sementara big trendnya kita sudah lakukan inilah wave 1, lalu kemudian ini wave kedua, dan kemudian wave ketiga yang masih tetap on process. Jadi kita masih tetap dalam minor trend untuk sementara waktu at least sampai data non-farm payroll hari Jumat. Otomatis di grafika 1 pun terlihat seperti demikian. Kalau misalkan Anda mau melakukan sell, maka Anda perhatikan level 2020. Ini yang harus Anda waspadai karena kemungkinan untuk terjadinya pantulan sangat mungkin terjadi sebagai double bottom. Ini dengan asumsi bahwasannya sampai nanti malam, sampai menjelang rilis data, ternyata harga cenderung bergerak sideways. Tapi kalau datanya memungkinkan melemah, maka Anda boleh lakukan buy seperti demikian. Atau tunggu sampai dia betul-betul beres data ekonomi. Nah, satu sisi yang saya harapkan untuk saat ini adalah lakukan sell terlebih dulu. Dan itu adalah level 23,6% untuk kemudian kita lanjutkan sebagai tekanan. Tapi di 2020 sebaiknya Anda exit atau maksimum di 2010. Karena yang kita khawatirkan adalah terkait dengan data ekonomi nanti malam. Jadi hati-hati di situ. Tapi kalau ternyata dia sudah terlanjur lebih dulu mengalami kenaikan 2080 atau 2096, disitulah letaknya Anda harus segera bangkit dan switch strategi menjadi area buy. Ya, apapun itu, data ekonomi masih sangat penting. Jadi, walaupun hari ini atau pagi ini kita sell, tapi nanti malam, perhatikan, selama dia tidak turun di bawah 2020, maka kemungkinan emas masih bisa memiliki harapan untuk kenaikan kembali. Dan itu juga catatannya dengan data ekonomi yang harusnya bisa terlihat apakah itu relatif lebih rendah atau relatif lebih tinggi.